Oke, nah, jadi sehingga karena bagian dalam bumi itu tidak bisa dilakukan kontak secara langsung, maka mau tidak mau yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian secara tidak langsung, indirectly. Karena akses langsung ya itu cuma bisa kita lakukan hanya sampai ke crustal rocks, batuan yang ada di kerak bumi. Dan juga mungkin kita bisa dapat informasi tentang bumi secara langsung, tentang bagian dalamnya bumi, itu dengan mendapatkan fragmen-fragmen ya dari upper mantle, ya, mantle bagian atas, dan itu sebenarnya cuma bagian kecil saja ya, small upper mantle fragments yang kita peroleh melalui apa? Melalui volcanic eruption, erupsi gunung api. Jadi kalau gunung api meletus, maka dia akan membawa diantaranya salah satunya mungkin bagian dari mantel bagian atas. Jadi batuan yang merupakan pecahan atau merupakan ya fragmen yang terlepas dari mantel bagian atas. Atau bisa juga dengan mempelajari batuan yang slab, yang terpental ya, terangkat ya, terangkat menuju benua melalui peristiwa subduksi. Jadi kalau ada subduksi, lempeng masuk ke bawah, nah sebagian dari lempeng yang ada di bawah ini itu dia bisa naik ke atas, ya. Kemudian bisa kita, atau ketika lempeng samudranya masuk ya, sebagian dari lempeng samudra ini itu ada yang menyangkut di lempeng benua ya, karena kan dia tertahan. Jadi dia nyangkut di lempeng benuanya, sehingga itulah yang bisa membuat kita mengetahui apa yang ada di bawah lempeng samudra. Tuh. Kemudian selanjutnya sementara untuk pengeboran ya, pengeboran itu kan salah satu usaha ahli geoscientist ya untuk mengetahui bagian dalam bumi juga. Nah, sementara pengeboran yang paling dalam yang pernah dilakukan oleh manusia itu baru sampai kedalaman 12 km. 12 km. Dan belum sampai menjangkau mantle bahkan. Nah, pengeboran yang paling dalam itu dilakukan di Soviet ya, di daerah yang namanya Kola ya, Kola. Jadi dia cuma sampai pada kedalaman 12 km pada tahun 1989. Gitu. Jadi ya cuma lebih dalam sedikit daripada Palung Mariana. Ya. Nah, itu belum cukup memadai untuk kalau misalnya kita hanya tergantung kepada kepada pengamatan secara langsung. Maka mulailah mencari solusi ya, solusinya makanya adalah dengan memanfaatkan sifat fisika. Itulah yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang kita kenal sebagai ilmu geofisika, yaitu cabang dari geologi ya, yang sebenarnya kegunaan awalnya adalah untuk mempelajari bagian dalam bumi. Itu kegunaan awalnya. Jadi dengan adanya gelombang seismik, dengan adanya magnetik, gravity, elektrik, nah itu sebenarnya gunanya untuk membantu geoscientist melihat bagian dalam bumi. Jadi itu kegunaannya. Jadi makanya geofisicists juga harus memahami geologi, karena ya sebenarnya dia adalah alat ya, alat untuk mempelajari bumi. Oke, nah yang paling bisa atau yang paling sering dimanfaatkan ya dari dahulu yaitu gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini bisa dibilang sebagai
atau bisa kita dapatkan melalui vibration, melalui getaran dari sebuah gempa bumi besar, ya large earthquake, yang kemudian will pass through the entire earth, yang kemudian akan melintasi melalui keseluruhan bumi. Jadi ini adalah seismic waves. Jadi seismic waves itu gelombang yang dihasilkan dari getaran atau gesekan yang ada dalam bumi yang dihasilkan melalui gempa. Kemudian dia menyebar ke segala arah, melewati batuan-batuan yang ada di seluruh lapisan bumi. Nah, yang kita baca tentu yang lewat di litosfer. Nah, sifat seismik ini ya sama seperti gelombang pada umumnya ya, gelombang suara ya, gelombang yang ada di gelombang mekanik yang ada di air laut ya, kemudian gelombang elektromagnetik bahkan juga itu memiliki sifat-sifat gelombang juga, yaitu bisa direfleksikan dan juga bisa direfraksikan, bisa dipantulkan dan bisa dibiaskan. Sehingga makanya kita akan kenal ada juga istilahnya ya seismic reflection. Ya. Seismic reflection ini adalah yaitu kembalinya sebagian dari gelombang ke permukaan setelah bouncing, setelah membentur ya, bouncing off a rock layer boundary. Ketika dia membentur batas lapisan batuan. Nah, biasanya seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ada earthquake, ada gempa, kemudian dia salah satu gelombangnya cuma ke sini. Di bawah sini pasti ada juga ya. Tapi ini kita cuma ambil satu ray aja, satu arah gelombang saja ke arah sini. Nah, ketika dia menyentuh batas lapisan antara A dan B, maka ini sebagian, ya, tidak semuanya, sebagian akan ada yang memantul. Sebagian lagi akan diteruskan ke bawah. Nah, inilah yang memantul, inilah yang kemudian dibaca oleh stasiun seismik yang ada di sini. Stasiun seismik yang ada di sini. Nah, kalau yang reflection ya, ini sharp boundary ya. Jadi batas yang tegas ya. Sharp itu tegas, boundary batas between two materials, di antara dua material A dan B of different densities ya, yang densitasnya berbeda akan memantulkan gelombang seismik. Prinsipnya seperti ini. Intinya jika ada beda densitas yang dilalui oleh si gelombang, maka pasti ada sebagian yang akan dipantulkan, sebagian lagi akan dibiaskan. Sebagian apa maksudnya? Sebagian energinya. Energinya pasti akan terbagi dua. Sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan tapi terbelok. Nah, itulah yang terbelok, itulah yang kita sebut sebagai seismic refraction, yaitu pembelokan dari seismic waves, ya, gelombang seismik, ketika mereka melalui atau melewati dari satu material ke another, ke material yang lain yang memiliki different seismic wave velocities. Kenapa bisa berbeda seismic wave velocities-nya? Karena seismic wave velocities itu bergantung kepada densitas. Jadi misalnya dia di A, kemudian dia ketemu batas B ya, sebagian dipantulkan, sebagian lagi diteruskan, tapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi kecepatan di A dan kecepatan di B berbeda. Itulah yang kemudian membuat dia terbelokkan. Nah, begitu juga seperti ini. Ya, kalau di fisika SMP atau SMA mungkin masih ingat ada namanya hukum Snellius ya, yaitu hukum pembiasan, itu juga sama sebenarnya. Hukum pembiasan gelombang. Tapi kasus yang sering kita pelajari mungkin kalau di fisika sekolah ya mungkin baru sebatas gelombang cahaya ya, karena memang itu paling gampang diamati tanpa perlu menggunakan alat ya. Kan bisa kita lihat ya, tinggal masukkan pulpen ke gelas maka kelihatan tuh pembelokan. Itu kan pengamatan yang sangat sederhana. Kalau untuk seismik kan kita butuh alat lain ya, butuh sensor yang bisa membaca gelombang seismik atau kita kenal dengan seismometer ya. Oke, nah itulah dengan memanfaatkan sifat itu maka kemudian manusia bisa menyimpulkan berbagai macam hal ya, terkait dengan bagian dalam bumi, sehingga kita bisa gambarkan bahwa di bagian dalam bumi ada yang namanya crust ya,
keras tebalnya sekian meter, sekian kilometer, ya 5-70 kilometer. Di samudra dia lebih tipis dibandingkan di benua. Ya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya mantel. Ya. Mantel adalah sebuah selubung yang tebal ya dari batuan yang dense, yang padat, yang densitasnya besar, yang memisahkan kerak di atas dari inti di bawah. Jadi di atasnya mantel itu kerak, di bawahnya mantel adalah inti. Jadi mantel itu ibaratnya lapisan transisi lah, lapisan transisi. Kemudian di bawahnya ada inti ya, yaitu merupakan the metallic central zone ya, zona sentral yang tersusun oleh logam yang ada di inti bumi, di bagian tengah bumi. Nah, begitu. Nah, kemudian bisa kita bagi-bagi, ternyata di bagian inti bumi ada yang berupa inti padat, solid, ada yang inti cair yang berupa liquid ya, inti luar yang berupa liquid. Ketebalannya pun bisa kita tentukan. Begitu juga dengan mantel. Mantel pun bisa dibagi menjadi lower mantle dan upper mantle. Begitu. Jadi semuanya berasal dari pemahaman terkait dengan gelombang seismik. Nah, kita coba masuk ke pembahasan perlapisannya. Kerak ya. Secara seismik ya mengindikasikan kerak ini merupakan suatu lapisan yang lebih tipis dan lebih padat ya, thinner and denser. Lebih densitasnya lebih besar ya di bawah samudra daripada di kontinen, di benua. Different seismic wave velocities, perbedaan kecepatan gelombang seismik mengindikasikan adanya komposisi yang berbeda. Komposisi itu kaitannya dengan kandungan kimia. Kandungan kimia itu disusun oleh atom-atom yang juga punya densitas yang berbeda. Makanya perbedaan komposisi berimplikasi kepada densitas yang berbeda juga. Sehingga makanya kita ketahui kenapa yang oceanic itu dia lebih tipis namun lebih padat, karena komposisinya adalah mafic. Ya. Jadi komposisi mineralnya adalah mafic, contoh batuannya adalah basalt dan gabbro. Sementara untuk yang di kontinental, yang di benua, komposisinya adalah felsic dengan batuannya average composition similar to granite. Jadi bisa dianggap granit. Jadi kalau yang oceanic basalt gabbro, kalau kontinental dia granit. Beda komposisi, beda mineral, maka beda densitas. Maka efek geofisikanya yang bisa kita lihat adalah ya terjadi perbedaan kecepatan juga. Nah, kemudian mantel ini juga secara komposisi dia mirip dengan keras ya, dia terbuat dari solid rock, batuan yang padat, kemudian dengan sedikit isolated pockets of magma. Jadi ada kumpulan magma yang terperangkap sedikit. Kemudian kecepatan seismiknya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi di mantel dibandingkan dengan di kerak. Ini juga mengindikasikan adanya densitas yang lebih besar ya. Kenapa? Karena komposisinya juga berbeda, yaitu komposisi yang sifatnya ultramafic. Jadi kalau kita susun dari kerak samudra, kerak benua, kerak kemudian mantel, yang paling besar densitasnya adalah mantel dulu, ya. Mantel dulu yang komposisi ultramafic, kemudian kerak samudra yang komposisinya mafic, dan terakhir kerak benua yang komposisinya felsic. Crust and upper mantle ya, kerak dan juga mantel bagian atas together form the lithosphere. Jadi lithosphere itu disusun oleh dua ini, kerak dan mantel bagian atas. The brittle outer shell of the earth
that makes up the tectonic plates. Nah, itulah yang kemudian litosfer ini yang kita sebut sebagai lempeng tektonik. Jadi yang kita sebut sebagai lempeng yang bergerak ke sana kemari, yang tidak pernah diam, itu adalah kumpulan dari ini, kerak plus bagian ini, ya, bagian atas kerak, bagian atas mantel. Nah, di bawahnya ini baru masuk ke zona astenosfer di sini. Nah, jadi lempeng ini bergeraknya di atas astenosfer yang apa namanya, yang sifatnya lebih lunak, ya, low velocity zones. Nah, inilah di bawah litosfer seismic wave speeds abruptly decrease. Jadi kecepatan gelombang seismik itu tiba-tiba menurun. Ketika apa? Ketika mencapai low velocity zone yang kita sebut sebagai astenosfer. Jadi di sini astenosfer, low velocity zone sini. Jadi lempeng ini kenapa dia bisa bergeser ke sana kemari, karena di sini dia sifatnya lebih lunak, lebih apa namanya, ya lebih tidak sekaku batuan, ya. Sehingga bayangkan kalau misalnya kita taruh lapisan apa, misalnya kalau kalian bikin kue, ya, dalam satu wadah ada puding, ya, puding yang mungkin lebih kenyal, kemudian di atasnya diletakkan roti atau misalnya lempengan biskuit, ya. Nah, biskuit itu dia bisa bergeser di atas puding itu, ya. Di atas puding itu. Nah, mungkin seperti itu ininya, ya. Seperti itu analoginya. Nah, kalau kita mau lihat di sini, ya, bisa kita lihat ini ada litosfer, ya, paling atas ini ada litosfer. Kita lihat kecepatan gelombang seismiknya. Ini gelombang P, ini gelombang S. Gelombang P-nya dia meningkat, kemudian tiba-tiba menurun ketika masuk ke low velocity zone, ke astenosfer. Kemudian dia meningkat lagi, terus meningkat sampai ke batas CMB, ya. CMB itu core mantle boundary. Core mantle boundary, kemudian dia turun lagi ketika masuk ke zona liquidnya, kemudian meningkat lagi. Nah, begitu. Inilah yang kemudian membuat kita memahami bahwa ada lapisan-lapisan di dalam bumi. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung aja, ya. Takutnya nanti nggak cukup kalau nunggu dia. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke intinya. Jadi the core atau inti bumi. Nah, bukti-bukti utama, ya, primary evidence yang menunjukkan eksistensi, keberadaan dan sifat dari inti bumi, yaitu yang pertama adalah kita ketika terjadi gempa, ya, di sini misalnya ada titik gempa, quake, kita akan menemukan specific areas, ya, adalah tertentu di opposite side of the earth, ya, misalnya di gempa, kemudian di opposite side-nya, di sisi yang berlawanannya, do not receive seismic waves, ya, sehingga menghasilkan seismic shadow zones, zona bayangan seismik yang tidak menerima gelombang seismiknya. Inilah yang kita sebut sebagai shadow zones. Ya, yang terbagi dua, ya, ada yang namanya P wave shadow zone, kemudian ada S wave shadow zones. P wave shadow zone, ya, ini adalah zona yang ada di 103 derajat, ya, 103 derajat, dan 142 derajat dihitung dari titik gempanya. Nah, di sini. Jadi antara 103 dan 142 kita akan temukan suatu zona yang tidak tidak menerima gelombang P. Nah, ini kemudian dijelaskan dengan adanya sifat refraksi tadi, ya. Ketika melewati CMB, core mantle boundary. Jadi ketika ada gelombang P, ya, ini lewat begitu saja karena dia tetap di mantel. Nah, tapi yang di sini, yang di tengah, ketika dia masuk, maka dia membelok di sini, kemudian keluarnya di sini. Jadi terjadi pembiasan dua kali, sehingga di sini kita temukan tidak ada informasi terkait dengan gelombang P. Kemudian begitu juga, ya, untuk yang di S wave shadow zone, ya,
yang dia terletak di lebih dari 103. Jadi 103 dari sini dan 103 dari sini. Jadi kita akan temukan di sini kosong dengan data S-wave zone, S-wave shadow zone. Artinya setiap seismometer yang ada di daerah yang ada di sini tidak akan mendapatkan apa namanya gelombang es di seismometernya. Nah, ini mengindikasikan bahwa inti luar ini adalah sifatnya liquid ya, yang membuat si gelombang esnya ini tidak bisa melewati. Careful observation dari P-wave reflection, pola dari P-wave reflection mengindikasikan bahwa inti dalamnya itu adalah cair, adalah padat. Oke. Nah, inilah yang kemudian membuat kita mengetahui terkait dengan inti bumi. Oke. Nah, kemudian di batas antara mantel dan inti ya, ini ada yang namanya core mantle boundary ya, CMB, di sini CMB. Nah, core composition atau komposisi inti di invert itu artinya diperkirakan dari penghitungan atau kalkulasi densitas, ya, sifat fisik dan properti elektromagnetik, sifat-sifat listrik dan kemagnetan, dan komposisi dari meteorit. Kenapa meteorit? Karena inilah yang diduga sebagai penyusun inti bumi ya. Makanya di bagian inti bumi itu dia komposisinya itu adalah iron metal ya. Nikel, besi ya. Nah, itu yang diduga berasal dari meteorit. Jadi ketika bumi masih baru terbentuk ya, masih berupa lava yang pijar yang menyala, maka kemudian di situ banyak tumbukan meteor ya, yang membuat karena masih belum membatu seperti sekarang ya, belum ada kerak bumi, maka tumbukan meteor itu masuk sampai terperangkap di dalam pusat bumi ya, pusat bumi. Apalagi meteor pada waktu itu termasuk material yang disusun oleh atom yang paling berat, yang paling besar massa atomnya. Kalau di kimia kan ada massa atom, sehingga dia ketika masuk ke dalam bumi dia masuk terus ke dalam karena dia paling besar densitasnya. Maka kemudian terperangkap di dalam bumi, dan itulah yang kemudian menjadi penyusun inti bumi. Nah, kemudian terkait dengan batas antara inti dan mantel ya, ada namanya core mantle boundary ya, atau juga kadang disebut ini CMB-nya di sini, kemudian di atasnya itu ada namanya lapisan D double action. Double action ya, double action. Jadi kalau satu aksen kan cuma satu, ini double action. D double action layer ini ditandai dengan perubahan yang sangat besar dari kecepatan seismik ya, karena terpengaruh oleh densitas dan temperaturnya. Ya, ini kalau kita lihat ya di sini tadi, nah bisa kita lihat di sini core mantle boundary. Penurunannya sangat tinggi sekali. Jadi dari 13 km per second turun sampai ke 8 km per second. Jadi memang drastis sekali penurunan kecepatannya. Nah, ini terjadinya di batas inti dan mantel. Jadi memang sangat apa namanya, sangat jelas batasnya. Hot core may melt lowermost mantle chemically from iron silicate in this seismic wave ULVZ ya. Jadi karena ini ada perbedaan suhu ya antara outer core ya, kemudian berinteraksi dengan mantel, maka nanti di sini di batasnya akan terbentuk pelelehan dari sebagian mantel ya. Kemudian dia akan mengalami reaksi secara kimia untuk membentuk iron silicate ya. Campuran antara besi itu sumbernya dari inti, silikat campuran dari mantel. Nah, maka terjadilah suatu lapisan kecil lagi yang namanya ULVZ, Ultra Low Velocity Zones. Jadi di sini memang yang paling rendah kecepatan seismiknya ya, tercatat. Oke. Nah, ini sekedar untuk mengetahui tentang inti bumi ya, yang diperoleh dari ilmu geofisika.
Kemudian ada juga sifat ya, sifat yang atau konsep yang kita kenal sebagai konsep isostasi. Jadi konsep isostasi ini mengindikasikan bahwa terjadi keseimbangan, equilibrium of adjacent blocks. Jadi di antara blok-blok dari kerak yang kaku, yang brittle, ketika dia itu mengapung di mantel atas. Jadi sifat isostasi itu dia akan seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ada kerak, kemudian di sini ada, ini contoh ya, ini analogi yang diambil dari lapisan glasier. Jadi kalau di sini ada glasier, kemudian di bawahnya ada kerak bumi, maka kerak bumi ini akan, ketika bentuknya seperti ini, maka si glasier ini akan cenderung untuk menyeimbangkan bentuknya. Maka dia akan menekan ke bawah sehingga memaksa si kerak bumi ini untuk melengkung ke bawah. Maka ketika glasirnya hilang, kita akan temukan lengkungan seperti ini. Nah, ketika bebannya sudah hilang, maka di sini akan terjadi ada gaya rilis, ya, gaya lepas, sehingga dia akan naik ke atas, ya. Yang awalnya melengkung dia akan kembali melandai. Nah, inilah prinsip isostasi. Kalau dalam contoh di di kerak ya, misalnya ini ada kerak. Nah, biasanya kerak itu dia posisinya kalau misalnya tinggi di atas, maka di bawahnya juga akan dalam. Jadi ibaratnya kalau ada pegunungan, maka di bawahnya pun akan ada semacam akar gitu, crust root ya. Maka kemudian kalau misalnya ini lama kelamaan misalnya gunungnya itu tererosi ya, mengalami erosion, maka nanti akan diseimbangkan dengan apa? Dengan gaya dorong ke atas. Jadi kalau ini kepotong kan nanti yang di bagian bawah lebih banyak dibandingkan dengan di bagian atas. Maka solusinya adalah dengan menyeimbangkan si ketebalan kerak ini dengan adanya gaya ke atas. Jadi di sini akan akan mengakomodasi. Dia akan mendesak ke atas ya untuk menyesuaikan erosi yang terjadi. Begitu pula nanti di sini. Jadi ketika di sini terbentuk lapisan sedimen ya, saya zoom dulu. Nah, misalnya di sini ada erosi, kemudian hasil erosinya kan pasti akan menumpuk di sini, membentuk endapan sedimen. Maka di sini kan nanti akan nambah tebal. Nah, sebagai responnya terhadap adanya penambahan ketebalan, maka di sini akan terjadi subsidence, terjadi penurunan. Jadi si permukaan keraknya ini akan turun ke bawah. Begitu juga di sini. Nah, jadi terjadilah pelengkungan seperti ini. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan isostasik. Begitu seterusnya ya, ini akan bergerak terus ke bawah. Ini ketika dia tererosi maka ini akan diakomodasi balik ke atas. Oke. Nah, ini adalah prinsip fisika yang fisika dasar ya. Di sini disebutkan thicker blocks ya, semakin tebal block of lower density crust ya, dari suatu kerak ya yang punya densitas yang rendah itu akan memiliki akar di bagian bawahnya and float higher dan akan lebih tinggi sebagai gunung. Oke. Nah, ini contoh lainnya ya. Isostatic jadi akan terjadi namanya isostatic adjustment, yaitu proses naiknya atau turunnya crustal block ya, blok kerak untuk mencapai keseimbangan isostatic balance. Crust will rise when large mass is rapidly removed. Jadi keraknya itu akan gerak ke atas kalau bagian atasnya itu, bagian dari gunungnya itu dihilangkan, baik secara artifisial, secara proses buatan, proses manusia, atau melalui proses alami seperti erosi tadi. Contohnya as the end of ice age, dari sebagai contohnya itu adalah ketika terjadinya akhir dari zaman es. Kemudian rise of crust after ice sheet removal disebut sebagai crustal rebound. Nah, ini istilah proses yang tadi ketika si esnya hilang ya, ice sheet-nya remove, dihilangkan, maka akan ada gaya naik
ada gaya balik ke atas. Nah, itulah yang disebut sebagai crustal rebound. Jadi dari proses pembalikan dari kerak bumi. Nah, ini kalau diilustrasikan mungkin seperti ini ya. Kalau kita lihat ada blok kayu yang lebih tinggi, maka di bagian bawahnya pun lebih dalam. Kalau yang lebih tipis, maka bagian bawahnya pun lebih dangkal. Nah, kalau misalnya kita mau gambarkan seperti ini, ya, yang ini oceanic lithosphere, ini continental lithosphere. Sama juga prinsipnya. Jadi di sini kita akan temukan ada mountain root, ya, akar dari pegunungan, karena di bagian atasnya pun lebih tinggi. Oke. Nah, kalau digambarkan di peta dunia, maka kita akan temukan ini. Nah, ini menunjukkan ketebalan ya, menunjukkan ketebalan atau kedalaman. Ini kayaknya ketebalan lempeng. Jadi memang ketebalan lempeng itu dia tidak sama ya. Terbukti dari ini digambarkan di peta ini. Di sini tebalnya 250, ini 200. 150, 100, dan 50. Jadi memang ada perbedaannya, ada perbedaan ketebalan di setiap posisi di permukaan bumi, karena memang dia mengakomodir prinsip isostasi yang tadi. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga terkait dengan pengukuran gravitasi. Nah, di sini prinsip dasarnya ya, gaya gravitasi itu ditentukan dari besaran massa dan jarak. Jadi cuma dua ini kalau masih ingat rumus gravitasi, G sama dengan G besar yaitu konstanta gravitasi dikalikan dengan M dibagi dengan R pangkat 2. Jadi dua hal ini saja yang mempengaruhi gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya ada dua titik, percepatan gravitasinya beda, maka kemungkinannya dua. Kalau bukan jaraknya dari inti bumi beda, maka massa yang ada di bawah dua lokasi itu beda. Dua itu saja. Kemudian ada yang namanya gravimeters. Ya. Ini gunanya untuk mendeteksi tiny change, ya. Perubahan yang sangat kecil dalam gravitasi di permukaan bumi, yang berkaitan dengan massa total yang ada di bawah titik tersebut. Nah, itu. Jadi kadang-kala itu kalau kita mau melakukan survei geofisika, itu kecepatan gravitasi di beberapa titik itu tidak sama ya, tidak sama. Makanya harus diukur secara mendetail ya. Karena apalagi kalau berkaitan dengan eksplorasi mineral ya, itu biasanya akan menghasilkan titik yang menghasilkan angka gravitasi yang berbeda-beda juga. Hasil dari gravitimeternya. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Karena ya ini tadi ada pengaruh massa dan distance. Ini gambarnya. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi kalau ada dua massa, ya massa A, massa B. Ya, ini kalau misalnya gaya ya, ini gaya gravitasi. Jadi dia dipengaruhi oleh massa dan yang kedua dipengaruhi oleh distance. Nah, kalau misalnya kita temukan seperti ini. Nah, ini misalnya alat pengukurannya seperti ini ya. Kita berjalan di atas atau kita mengukurnya di atas permukaan ini dalam jarak yang sama, distance-nya kita kontrol supaya tetap, maka satu-satunya faktor variabel yang bisa mempengaruhi perbedaan pengukuran adalah cuma massa saja. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, maka kita akan menemukan ternyata ini massanya sama. Kenapa massanya sama? Karena di sini saling mengakomodasi. Jadi ini di sini disebutkan low density continental crust, tapi di sini di bawahnya ada mantel yang densitasnya besar sekali. Sehingga di sini terakumulasi nih ketebalan yang kecil dari kerak
ditambah dengan mantel yang tebal. Kemudian di sini ketebalan yang kecil, ketebalan yang besar dari densitas kecil kerak, kemudian ini densitas besar tapi tebalnya tipis, diakomodasi dengan jarak yang lebih dekat dengan pengukuran. Jadi misalnya pengukurannya di atas ini, nah ini kan jaraknya lebih pendek nih, sehingga gaya yang diterima itu lebih besar. Sehingga tapi kalau misalnya mengukurnya di atas ini ya mungkin ini akan lebih kecil karena ini densitasnya kecil. Kemudian ini sama seperti yang satu tadi. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua, nah, contohnya seperti ini. Jadi kita mengukurnya di ketinggian yang sama, kemudian ternyata ini berbeda, ya, berbeda antara ya bentuknya ya. Ini tebalnya sama di sini semua ya. Ini keraknya sama, semuanya tebalnya sama. Kemudian ini mantelnya pun juga sama tebalnya. Sehingga kalau misalnya kita ukurnya di garis yang sama seperti ini, biasanya sih kalau gravimeter itu bisa pakai alat yang dilakukan di lapangan, bisa juga dengan dengan pesawat. Kadang-kala yang paling cepat itu dengan pesawat. Jadi ada pesawat lewat, misalnya ini contohnya pesawat lewat ya, ketinggiannya stabil, maka pasti dia akan mendapatkan gaya yang besar di bagian sini. Karena apa? Karena di sini lebih dekat dengan alatnya. Jadi faktor distance-nya itu lebih pendek, sehingga pembacaan gayanya pun lebih besar dibandingkan dengan di sini dan di sini. Oke, nah begitu juga sebaliknya kalau misalnya seperti ini. Ada pesawat lewat, kemudian ini pasti akan lebih rendah karena dia semakin jauh. Nah begitu kurang lebih perubahan. Oke, kemudian berkaitan dengan sifat kemagnetan bumi. Ya. Jadi ada yang namanya magnetic field ya, atau medan magnet. Ya. Mungkin semua juga sudah tahu. Adalah suatu daerah ya, yang terpengaruhi oleh gaya magnetik. Itu disebut sebagai magnetic force. Jadi kalau bumi juga ternyata mempunyai medan magnet ya. Punya medan magnet. Nah, kemudian magnetic field ini mempunyai kutub utara dan kutub selatan ya, punya north and south. North itu merupakan tempat dia tempat dia masuk ya, medan gaya magnetnya masuk, dan southnya itu tempat dia keluar. Gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa ada medan magnet di bumi? Nah, dia direkam dari magnetic minerals di batuan beku ya. Jadi ada, kalau misalnya masih ingat di pelajaran Krismin, ada mineral yang mempunyai sifat kemagnetan yang tinggi, yang dia itu sensitif dengan medan magnet. Nah, ketika mineral itu terbentuk, maka dia akan mendingin dengan arah kutub ya, dengan arah kutub, ngikutin medan magnet yang terjadi pada saat batuan itu terbentuk ya. Jadi kan batuan itu kan terbentuknya tidak bersamaan ya. Dia ada yang terbentuknya di masa lalu, ada yang terbentuknya di masa sekarang. Nah, ternyata medan magnet bumi itu dia tidak stabil, dia tidak diam, dia selalu berjelajah, pindah-pindah gitu ya. Atau istilahnya itu wandering ya, dia selalu berpindah-pindah. Nah, itulah makanya menghasilkan pembacaan seperti yang di sini tadi. Ini gambarnya kayaknya salah posisi. Jadi ketika ini ilustrasinya ya, ini gambar A. Ketika ada misalnya lava yang dingin, kemudian di sini adalah gaya magnetnya bumi pada waktu itu, maka si mineral yang bersifat magnet ini dia itu akan ngikutin ya. Jadi ini diilustrasikan dengan tanda panah, kita akan melihat si arah dari mineral itu menunjukkan arah yang sama dengan medan magnet pada waktu dia terbentuk. Magnetic alignment preserve ya, terawetkan di mineral magnetit yang merekam orientasi dari
medan magnet bumi pada saat dia terbentuk. Nah, kenapa kita tahu bahwa medan magnet bumi itu dia berubah-ubah? Karena ternyata ketika dilihat lapisan batuan, lapisan lava ini, ternyata ditemukan ternyata beda-beda nih. Ada yang arahnya ke sana, ada yang arahnya ke sana. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi proses yang namanya reverse magnetism, pembalikan medan magnet. Terjadi pembalikan medan magnet yang terbaca di mineral. Sehingga apa yang terlihat sekarang itu belum tentu sama dengan apa yang terlihat di masa lampau. Itulah yang kemudian menghasilkan tabel ini. Ya. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi magnetic reversal itu adalah waktu-waktu ketika ketika kutub medan magnet bumi mengalami switch, mengalami pergantian. Yang kemudian itu terekamnya di mineral yang bersifat magnetik dan juga terjadinya berkali-kali. Dan bahkan chaotic ya, sifatnya itu tidak beraturan. Tapi ada rekamannya. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan ilmu juga yang namanya paleomagnetism, ya, the study of ancient magnetic fields in rock. Ilmu yang pelajari medan magnet purba di dalam batuan. Nah, ini nanti akan akan memudahkan untuk merekonstruksi pergerakan lempeng seiring berjalannya waktu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa gunakan untuk mengetahui perubahan lempeng. Sebentar, ini yang hitam ini apa ya? Ya pokoknya ini berbeda ya antara yang hitam sama yang tidak dihitamkan. Ya. Kalau kita lihat misalnya di late Jurassic ya 160 sampai 150-an juta tahun yang lalu, pola magnetnya itu berbeda dengan yang 147-48. Kemudian dia berbalik lagi seperti ini, kemudian dia balik lagi. Nah, jadi nanti kita akan temukan ada dua pola ya. Pola yang pertama adalah normal polarity ya seperti yang sekarang. Kutub utara, kutub selatan, kemudian dia keluarnya dari selatan masuk di utara sini. Nah, kalau dia reverse berarti posisinya seperti ini. Jadi dia dari utara keluar masuk di selatan. Nah, ini. Nah, sekarang saat ini kalau misalnya sekarang terbentuk ada batuan beku yang punya mineral magnetik, maka kita akan temukan pola seperti ini. Keluar di south, masuk di utara. Nah, inilah yang berubah-ubah terus sepanjang waktu. Nah, Mesozoikum, Kenozoikum, ya bahkan sampai sekarang terus berubah. Oke. Oke, nah kemudian itu berkaitan dengan medan magnet ya. Kemudian untuk kegiatan di lapangannya kita menggunakan anomali magnetik. Jadi anomali magnetik ini digunakan untuk mengetahui sifat kemagnetan yang ada di dalam bumi. Nah, prinsipnya sama seperti yang gravity tadi. Jadi kita punya daerah seperti ini, kemudian kita akan jalankan alat pengukur magnetnya ya, geomagnet. Kemudian kita akan jalan di atasnya. Maka nanti ketika ada suatu material ya, misalnya mungkin ada batuan magnetit ya, atau batuan yang mengandung biji besi, maka kita akan dapatkan pembacaan medan magnetnya akan anomali positif. Jadi tidak normal tapi positif. Jadi maksudnya dia lebih tinggi. Atau misalnya kalau ini bentuknya mungkin lebih besar ya, kalau misalnya bentuknya lebih kurus, lebih kecil, maka kita akan dapatkan pembacaannya mungkin seperti ini. Yang mengindikasikan bahwa di bawah ini di antara batuan beku granit ternyata ada batuan beku lain yang lebih besar kemagnetannya yang kemudian terbaca oleh alat ini. Atau juga bisa pembacanya seperti ini. Jadi ini ada batuan sedimen, kemudian di bawahnya ada batuan beku ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, pembacaan medan magnetnya itu memang sama semua.
ya sama-sama ada anomali positif semuanya. Nah, tapi bagi kondisi di dalamnya itu bisa beda-beda. Di sini saja bisa kita dapatkan 3 kemungkinan. Maka berarti apa? Berarti pembacaan geofisika itu tidak bisa berdiri sendiri, dia tetap harus tetap harus mengikut atau didukung oleh pembacaan atau analisis geologinya. Jadi kita pun tidak boleh melepaskan analisis geofisikanya dari analisis geologinya. Nah, ini disebutkan ya, magnetic anomalies adalah local increases or decreases. Jadi penambahan atau pengurangan secara lokal dalam medan magnet yang diukur. Positive and negative magnetic anomalies merepresentasikan larger and smaller than average local magnetic field strengths. Jadi adanya anomali positif berarti dia anomali positif ya, menunjukkan adanya lokal magnetik yang lebih besar. Kalau yang negatif menunjukkan yang lebih kecil. Magnetometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur local magnetic field strength, kekuatan medan magnet lokal yang digunakan yang bisa digunakan untuk mendeteksi metallic ore deposit, endapan biji logam, batuan beku dan lapisan yang tebal non magnetik ya, yang ada di bawah permukaan. Nah, ini kalau yang contoh negatif anomali kita bisa lihat strukturnya. Jadi ini ada batuan basalt, diasumsikan basalt punya kemagnetan yang lebih besar dibandingkan batuan sedimen, sehingga ketika basaltnya itu lebih turun karena di sini ada graben, maka kita akan baca anomalinya adalah anomali negatif. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan panas, sumber panas atau kondisi heat di dalam bumi, yang pertama yang harus kita pahami ada namanya geothermal gradient atau gradien panas bumi, gradien geothermal. Jadi maksudnya adalah temperatur increase with depth. Temperatur akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman di dalam bumi. Seperti yang digambar ini ya, kita akan temukan temperatur yang lebih tinggi ya, yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman bumi. Jadi dari litosfer, kemudian ke mantel, kemudian masuk ke layer, kemudian masuk CMB, inti luarnya itu dalam. Nah, kalau konsep yang kita pahami bahwa semakin tinggi temperatur maka akan membuat batuan itu semakin meleleh. Namun kenapa di bagian dalam sini tidak semuanya meleleh, tidak semuanya menjadi cair? Nah, padahal temperaturnya tinggi. Nah, ini kenapa bisa seperti ini dijawab dengan adanya grafik ini. Jadi ternyata tekanan yang ada di dalam bumi juga terus meningkat ya, seiring dengan bertambahnya kedalaman. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menyeimbangkan antara gaya suhunya dengan perubahan fase. Karena kan perubahan fase itu dia akan selaras dengan perubahan tekanan juga. Jadi kalau misalnya di permukaan bumi mungkin wajar kalau misalnya kita tambahkan suhu yang tinggi, maka sesuatu itu akan meleleh. Tapi kalau misalnya suhunya tinggi tapi kemudian temperaturnya juga tekanannya kita tambahkan juga, maka perubahan fase itu juga akan terhambat. Dia tidak akan seperti yang kita sering alami, memanaskan air pada 100 derajat Celcius kemudian atau memanaskan suatu benda padat kemudian
pada suhu tertentu dia akan meledak. Karena apa? Karena itu dilakukan di tekanan atmosfer, ya, tekanan 1 atm yang ada di permukaan bumi. Tapi kalau misalnya kita lakukan itu dalam bumi yang tekanannya itu jutaan kali tekanan atmosfer, maka kita belum tentu akan mengalami peristiwa pelelehan seperti itu. Itulah yang membuat mantel itu tetap padat, kemudian inti dalam tetap padat, dan seterusnya. Dia harus lihat temperatur dan tekanan. Kemudian heat flow, ya, heat flow ini adalah aliran panas, ya. Maksudnya bagaimana si panas itu lepas ke permukaan bumi. The gradual loss of heat through earth surface. Jadi bagaimana panas dari dalam bumi itu lepaskan ke luar dari bumi. Nah, ini biasanya karena apa? Karena di bagian inti bumi ini terjadi peluruhan radioaktif, ya, kemudian dia akan menghasilkan sumber panas, kemudian dia akan memanaskan magma yang ada di dekat dengan permukaan. Nah, kemudian nanti dia akan keluar di permukaan bumi dalam bentuk vulkanik, ya, dalam bentuk volcano, atau dalam bentuk ya gunung api yang ada di dalam laut, yang ada di mid ocean ridge. Nah, jadi begitu kondisi panas yang ada di bumi. Nah, ini contohnya, jadi kalau misalnya ini ada magma, ya, maka dia akan maka yang bisa kita baca itu sebenarnya heat flow, satu indikasi bahwa di bawah bumi itu ada magma. Salah satunya pembacanya adalah adanya heat flow. Begitu juga ketika menemukan mid oceanic ridge yang ada di tengah-tengah samudra, yang tempat yang digambarkan dia juga merupakan tempat keluarnya magma di situ. Nah, di situ kita akan, kalau misalnya dipetakan secara aerial, secara udara dengan pesawat, pengukuran heat flow, maka kita bisa menemukan pembacaan panas yang lebih tinggi di tengah-tengah samudra Atlantik. Karena apa? Karena adanya mid oceanic ridge di situ. Hal yang sama juga kalau kita lakukan di zona subduksi, di zona volcanic arch, di zona barisan gunung vulkanik di kepulauan atau di benua, maka kita pun akan membaca heat flow yang tinggi di daerah. Atau kadang juga sumber panas itu dia munculnya dari suatu daerah yang kaya dengan uranium, ya, kaya dengan uranium. Nah, ini tentu bisa dibaca, tapi mungkin polanya akan beda dengan pembacaan ketika kita membaca heat flow dari gunung api. Oke, mungkin itu ya terkait dengan interior bumi dan sifat-sifat fisika, ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Sebenarnya ada materi lagi, masih ada waktu. Saya pernah ya, dengar. Maaf, kurang jelas suaranya. Saya pernah sudah terdengar jelas, Pak. Masih agak kurang jelas. Sekarang gimana, Pak? Oke, coba Sekarang Pak gimana? Ya, boleh. Saya pernah dengar kalau tentang seismic wave tadi itu ada namanya zona akuisisi. Saya masih bingung kalau zona akuisisi itu hubungannya sama seismic wave itu apa ya, Pak? Zona akuisisi itu konsepnya, itu istilah di mana kamu baca? Saya pernah ikut webinar, Pak. Ya, bagaimana ininya maksudnya konteksnya? Nggak salah itu tentang ngerekord ini sih, Pak, apa namanya,
kayak lapisan batuannya itu. Ya, itu biasanya ada ini. Jadi kalau di istilah ini ya, dalam survei itu biasanya ada istilah akuisisi data. Akuisisi itu maksudnya ini. Jadi ini biasanya dilakukan di kegiatan eksplorasi untuk migas ya. Jadi dalam rangka untuk mengetahui bagian dalam bumi, kita biasanya mencoba untuk mengetahui lapisan itu dengan mengirimkan apa namanya, gelombang seismik buatan. Ya. Jadi kita pakai gelombang seismik buatan, biasanya sih dengan dipukul, ya. Jadi kita biasanya dengan adanya hammer ya, dipukulkan ke bagian permukaan bumi. Nah itu kan nanti akan menghasilkan gelombang. Gelombangnya juga gelombang seismik. Nanti itu akan dibaca di tempat lain yang dipasangkan sensor-sensor. Nah, itulah yang disebut sebagai metode seismik pasif. Seismik aktif. Seismik aktif. Jadi kalau kayaknya ada gambarnya yang bisa menjelaskan. Jadi seismik itu dibedakan menjadi dua ya, seismik aktif dan seismik pasif. Seismik pasif itu kalau misalnya kita cuma ngebaca gelombang seismik yang dihasilkan dari gempa bumi. Tapi kalau seismik aktif, kita sendiri yang bikin gelombang seismiknya, dan kita baca sendiri. Dia itu kecepatannya bagaimana, apakah melambat, apakah memantul, apakah terbias kan. Nah, itu yang disebut sebagai pasif seismik. Itu yang disebut sebagai aktif seismik. Nah, itu mungkin yang kamu baca itu adalah kegiatan seismik aktif ya. Ya, dan biasanya memang seperti itu. Kalau mau survei biasanya kita bikin seismik aktif. Nah, akuisisi itu maksudnya ini. Akuisisi itu kalau kamu lihat di kamus ya, itu artinya pengumpulan. Jadi kalau akuisisi seismik berarti ya kegiatan pengumpulan data seismik. Jadi, begitu saja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk mendukung pertanyaan tadi biar semuanya juga tergambarkan. Nah, ini mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Oke, nah ini contohnya seperti ini dia, biasanya seperti ini. Jadi kita membuat sebuah sumber gelombang di sini. Biasanya ini berupa hentakan ke bawah dengan keras ya, dihentak ke bawah tak gitu. Kemudian nah nanti akan ada gelombang yang menjalar di sini. Nah, nanti akan diterima di tempat lain ya, dengan alat geofon atau receiver lah, benar-benar yang akan membaca kecepatannya, apakah terjadi perubahan dari kecepatan yang dikirimkan dengan yang diterima. Kalau misalnya ada perubahan berarti pasti ada pengaruhnya dengan media yang dilewati. Gitu. Sederhananya seperti itu. Oke. Kalau tidak ada lagi, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Saya lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Ini materi yang keempat berkaitan dengan dasar samudra ya, ocean basin. Ocean basin ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan kondisi tektonik ya. Nah, jadi yang pertama pengetahuan manusia terkait dengan dasar samudra itu dipetakan ya, atau diperoleh dengan melakukan kegiatan pemetaan. Ya, pemetaan bawah laut atau istilahnya itu adalah batimetri. Batimetri ini dari kata bati, bati itu artinya kedalaman, metri itu artinya pengukuran. Jadi pengukuran kedalaman lautan. Ya.
penemuan dan penelitian berkaitan dengan oceanographer atau dasar samudra atau lantai samudra yang berbentuk kontur ya. Mudah-mudahan sudah pernah semuanya lihat peta konturnya. Mestinya sih di geologi dasar sudah dapat ya tentang peta kontur. Itu disebut sebagai bathymetry. Ya. Nah ini contoh yang paling awalnya ya pada zaman awal atau di abad 19 ya, itu kapal-kapal laut ya itu melakukan pengukuran secara sederhana. Dengan cara apa? Dengan menurunkan suatu winch itu kayak kabel lah ya, kabel. Kemudian diturunkan ke bawah ya, to the end of a line to the seabed to find ocean depth. Jadi mereka tuh ngukur, jadi setiap berapa kilometer gitu ngukur, turunkan mungkin kabel lah gitu ya, sampai si kabelnya itu mentok di dasar lautan. Nah itu kemudian dicatat sekian meter panjangnya. Begitu seterusnya sampai mereka tuh bisa mengetahui bagian bawah laut. Nah itu merupakan awal mula penelitian terkait dengan dasar laut. Nah inilah yang kemudian yang dilakukan ya. Bagaimana saintis di awal-awalnya itu melakukan penelitian oceanography, melakukan penelitian dasar laut. Nah itu biasanya pada waktu itu hanya dengan menggunakan weighted line. Jadi dengan tali yang diberikan beban, kemudian dilepaskan ke bawah secara pelan-pelan untuk mengukur kedalaman dasar laut. Nah, kemudian terus berkembang ya, penggunaan tali atau penggunaan kabel digantikan dengan berbagai macam metode. Ada yang dengan gelombang suara ya, echo sounding. Jadi yang kita pelajari itu adalah ekonya ya, gemanya, pantulan suara. Ada dengan multi beam system, ada dengan satelit ya, dengan gelombang optik. Jadi intinya semuanya penggunaan tali atau kabel itu diganti dengan penggunaan gelombang. Jadi berubah lagi. Yang berubahnya itu dengan memanfaatkan sifat gelombang saja. Nah itulah yang membuat kita itu bisa melihat ya peta kedalaman bawah laut. Nah ini echo sounding ya. Echo sounding itu prinsipnya sederhana. Jadi ini mengukur seafloor depth, kedalaman dasar samudra atau lantai samudra dengan menggunakan sound pulse ya, dengan menggunakan gelombang suara. Nah, prinsipnya sederhana. Jadi kedalaman itu pasti adalah hasil dari kecepatan dikalikan dengan waktu. Waktunya dibagi dua karena waktunya adalah waktu ketika dia dikeringkan dan diterima itu pasti sudah dua kali kedalaman lautan, karena kan ini 2 kali jarak tempuh ke sini, 1 kali jarak tempuh ke atas lagi 2 kali jarak tempuh. Maka untuk mendapatkan kedalaman lautnya ya tinggal dibagi dua, waktunya dibagi dua dikalikan dengan kecepatan gelombang suara yang dikirimkan. Beam of sound waves travels to bottom and reflected back to ship. So, jadi dia dipantulkan. Ini ya. Nah, namun memang gelombang suara ini dia sangat mudah, tapi memang banyak kendalanya ya, banyak kendalanya. Apalagi kalau misalnya menemukan zona seperti ini ya, zona yang punya celah sempit. Nah, ini kadang-kala tidak bisa diukur secara langsung. Tidak bisa diukur dengan gelombang suara karena dia akan terhalangi oleh adanya tepian yang lebih tinggi seperti ini. Ditambah lagi kecepatan gelombang suara itu dia tidak konstan. Semakin ke dalam dia punya perubahan tertentu tergantung kepada suhu, tergantung kepada densitas ya. Densitas lautan, tebalan lautan, kedalaman lautan. Jadi memang banyak sekali errornya gitu. Galatnya bisa besar sekali. Nah, makanya kemudian dikembangkanlah metode yang lain yang bisa lebih minim kesalahannya. Nah, ini hasil pengukuran ya, hasil pengukuran
ocean floors ya, dengan menggunakan satelit ya. Cross section of the Atlantic Ocean basin and the continental United States showing the range of elevations. Ya. Jadi dari pengukuran satelit kita bisa lihat ya, dari AB ya ini adalah kontinentalnya United States, kemudian CD ini adalah Atlantic Ocean. Kemudian kita akan lihat seperti ini. Jadi kalau dari A ke B itu banyak gunung-gunung ya. Kemudian ada lembah di sini. Kemudian ada pegunungan juga Appalachian. Ternyata dari C ke D juga sama. Jadi ternyata juga tidak datar saja. Ada lembah, ada gunung-gunung juga. Di sini ada pegunungan di bagian dekat D di sini. Kemudian di sini ada meninggi, kemudian masuk ke benua. Nah, ini adalah hasil dari pemetaan dengan satelitnya. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Oke, jadi intinya adalah di bagian dasar lautan ya itu sama saja dengan di permukaan bumi. Ada berbagai macam fitur yang terbentuk ya, dan tentu saja ada proses geologi yang bekerja di situ. Nah, kemudian untuk dasar samudra kita itu mengenal ada beberapa istilah. Jadi secara umum dia dibagi menjadi dua. Ada yang namanya continental margin. Ya, continental margin itu adalah daerah yang merupakan perbatasan antara benua dengan laut, dengan dasar laut. Tapi dia sudah terbenamkan oleh air laut juga. Jadi dia sudah terendam oleh air laut, tapi dia masih disebut sebagai continental margin karena dasarnya itu masih berupa ya ini continental crust di sini. Jadi relatif masih continental crust. Nah, nanti baru masuk ke deep ocean basin itu sudah full lapisan yang di bawahnya itu adalah ocean crust ya, oceanic crust. Nah, nanti untuk saat ini mungkin kita akan membahas bagian atasnya dulu ya, bagian sedimennya, bagian dasarnya, bagian dasar lautnya. Kita belum masuk ke oceanic crust ini, mungkin pekan ke-7. Ini kan pekan ke-5 ya. Nah, jadi ocean continental margin ini adalah the submerged outer edge of a continent. Di bagian tepi yang paling luar dari benua yang sudah terendam, sudah tenggelam, submerged. Submerged itu kan tenggelam. Kalau emerge itu kan muncul. Kalau submerged itu tenggelam. Kemudian kalau ocean basin didefinisikan sebagai the deep sea floor beyond the continental margin. Dasar laut yang dalam yang lebih jauh atau di luar dari continental margin. Jadi kalau continental marginnya di sini sama di sini, maka ya semua ini disebut sebagai deep ocean basin atau ocean basin aja. Di dalamnya ini kita akan temukan fitur-fiturnya. Jadi ada di continental margin kita akan temukan ada sedimen-sedimen yang khas ya. Kemudian ada bentukan yang kita sebut sebagai continental shelf ya. Continental shelf itu adalah yang ini, yang landai. Jadi dia ibaratnya masih laut dangkal ya, ini namanya continental shelf. Kemudian nanti ada zona transisi dari continental margin ke deep ocean basin, itulah yang kita sebut sebagai continental slope. Kemudian ketika ini yang terjalin ini namanya continental slope, kemudian ketika dia melandai kembali ini namanya continental rise. Sampai di sini, maka habis continental rise digantikan dengan ocean basin. Nah, itu modelnya. Kemudian, nah di tengah ini, ya ini sebagaimana yang sudah kita bahas berkali-kali ya, ada namanya oceanic ridge, ya. Ada punggungan samudra, kemudian di atasnya tentu akan ada sedimen-sedimen laut. Ya. Nah, kalau di batuan sedimen kan kita pelajari ada sedimen laut dangkal, ada sedimen laut dalam. Ya, sedimen laut dangkal itu posisinya masih biasanya di continental shelf. Kalau sedimen laut dalam dia posisinya bisa di continental slope sampai di deep ocean basin. Nah, sedimen laut dangkal itu contohnya misalnya batu gamping, ya, batuan-batuan yang karbonatan biasanya, yang
terendapkan di kedalaman laut yang kurang dari 2.000 meter atau 4.000 meter. Kalau yang sedimen laut dalam ya, deep ocean sediment, itu biasanya dia mengandung silika. Karbonatnya tidak ada, karena karbonat lebih mudah terbentuk di sini. Sementara di sini yang lebih mudah terbentuk adalah endapan silika. Endapan silika ya. Kedalamannya 4.000 sampai 6.000 meter biasanya. 4 sampai 6 kilo. Nah, kemudian juga kadangkala di continental shelf ini ya, di sini digambarkan biasa ada longsoran. Ada longsoran. Nah, hasil longsoran itu biasanya ada celah, ada lembah. Nah, lembah itulah yang kita sebut sebagai submarine canyon. Canyon itu kan artinya mungkin lembah ya, lembah atau ngarai ya kalau bisa. Kalau di Padang kan ada ngarai Siano. Ada ngarai, ada lembah, kemudian posisinya ada di bawah laut, makanya namanya submarine canyon. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur morfologi, bentuk permukaan bumi yang ada di bawah laut, yang tidak mungkin kelihatan kecuali dengan melakukan pemetaan batimetri tadi. Pemetaan batimetri. Nah, kemudian kita masuk ke continental margin ya. Jadi continental margin ini bisa kita bagi dua ya. Ada yang namanya passive margins, yaitu atau juga kadang disebut sebagai Atlantic type margins, tepi benua yang sifatnya pasif atau mirip dengan tepi benua yang ada di pinggirannya Samudra Atlantik. Ini merupakan suatu tepi ya yang berada atau yang menghadap ke zona tektonik lempeng yang sifatnya divergen, yang berada di yang biasanya yang menghadap ke zona mid Atlantic Ridge. Biasanya kita akan temukan very little volcanic ya, atau earthquake activity ya, jadi akan sangat sedikit aktivitas gunung api dan gempa bumi, kemudian memiliki kemiringan yang gentle, yang landai ya, dan sangat terpengaruh, bukan mempengaruhi, tapi terpengaruh dari perubahan level air laut. Nah, ini ciri-cirinya passive margins, nanti akan kita lihat lebih dalam lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah active margins ya. Kadang-kala juga disebut sebagai Pacific type margins yang berlokasi di dekat dari tepi lempeng yang sifatnya konvergen. Kemudian kita akan temukan ada beberapa titik aktivitas volkanik dan earthquake dan gempa bumi. Kemudian biasanya dia batas continental marginnya itu lebih sempit ya, tidak terlalu lebar. Kemudian inklinasinya atau kemiringan si continental marginnya itu lebih terjal dan tidak terlalu terpengaruhi oleh perubahan level air laut. Secara umum seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan topografi tadi ya, di situ ada oceanic ridge, ada ocean basin, kemudian ada continental mountains ya, pegunungan yang ada di ini yang di benua ya, ini yang ada di daratan ya. Kemudian ada continental lowlands, dataran rendah yang ada di benua. Kemudian ada continental shelf dan slope, ini yang termasuk ke dalam ocean juga. Jadi kalau kita bagi ya, lebih banyak yang ada di ocean daripada yang ada di daratan. Makanya kan ocean itu kan dia 70% ya, permukaan bumi itu 70%-nya itu adalah lautan dan 30%-nya itu adalah daratan. Nah, kalau kita bagi-bagi lagi zonanya ya, paling di antara ocean itu yang paling besar adalah yang paling luas ya, yang paling luas adalah ocean basin floor ya, 30%, kemudian oceanic ridge 22% ya. Kemudian continental shelf dan slope, kemudian continental rise, dan yang terakhir adalah gunung-gunung gunung-gunung laut ya, Simon, volcanic island arc ya, kemudian
Palung, ya, submarine volcano itu cuma 3,7%. Nah, ini adalah pembagian jumlah ya, seberapa luas lautan kita, kemudian di antara seluruh lautan itu fitur morfologinya apa saja. Features of Earth's solid surface, ya. Fitur-fitur dari permukaan bumi yang padat. Kemudian kita masuk ke anatomi dari continental margin. Ya, yang pertama ada namanya continental shelf, dicirikan oleh kedalaman yang dangkal, kedalaman air lautnya maksudnya, kemudian submerged edge of the continent, ya, bagian tepi yang tenggelam dari benua. Kemudian ada namanya shelf break, ya, ini sebagai penanda transition from continental shelf ke continental slope, dari shelf ke slope. Kemudian ada continental slope. Continental slope ini adalah transisi antara continental shelf dan deep ocean floor. Kemudian ada continental rise. Ini biasanya dicirikan dengan atau ditandai dengan adanya akumulasi sedimen yang banyak, ya, yang ditemukan di dasar dari continental slope. Nah, ini adalah continental rise. Biasanya tempat berhentinya sedimen. Nah, itu adalah continental rise. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, ya, sampai tadi. Jadi ini shelf, kemudian ada shelf break di sini, kemudian di sini ada continental slope. Nah, continental rise itu memang ciri khasnya adalah punya lapisan sedimen yang tebal. Punya lapisan sedimen yang tebal. Karena memang ketika sedimen jatuh dari daratan masuk ke sini, dia sebagian nyangkut di continental shelf, kemudian kalau dia terus dia jatuh di continental rise, tidak mungkin ada di continental slope karena dia sangat miring gitu. Tidak mungkin, sangat sedikit yang bisa tertahan atau terendapkan di sini. Kemudian, nah ini fitur-fitur dasar laut yang lain, ya, selain dari continental margin dan deep ocean basin, ada juga yang namanya submarine canyon tadi, yaitu berupa deep cuts into the continental shelf and slope. Ya, jadi lembah yang terbentuk hasil dari bisa longsoran, ya, yang kemudian menghasilkan suatu lembah yang deep dalam. Kemudian ada namanya abyssal plains. Ya, jadi abyssal plains-nya adalah ocean basin yang bentuknya itu flat, yang bentuknya itu datar. Kemudian ada yang namanya oceanic ridge, ya, yaitu underwater mountain chains, rantai pegunungan di bawah laut yang terbentuk di zona pemekaran lantai samudra atau zona pemekaran lempeng. Nah, itu yang ada di tengah samudra Atlantik. Nah, kemudian ada namanya Simmons. Nah, ini beda lagi. Simmons ini adalah submerged volcanic projection. Jadi gunung api yang tenggelam, itu aja tuh. Ya. Yang kemudian dia projection, dia bisa muncul ke permukaan. Kemudian ada Guyot, ya. Guyot ini adalah submerged flat top projection yang terbentuk dari eroded Simmons. Jadi Simmons ini kalau misalnya dia sudah tererosi, ya, kemudian bagian atasnya itu jadi flat, kepotong gitu, seperti tumpeng habis dipotong, kemudian dia tenggelam, ya tidak kelihatan lagi. Nah, itulah namanya Guyot, submerged flat top. Jadi ciri khasnya adalah flat top, yang merupakan bentuk kelanjutan dari Simmons yang sudah kena erosi. Dan biasanya kenapa dia kena erosi? Karena sudah tidak aktif lagi gunung api. Jadi kalau gunung api itu masih aktif, tentu dia ketika tererosi dia akan nambah lagi bentuknya. Bentuknya akan kerucut lagi ketika dia mengalami erosi. Tapi kalau dia sudah tererosi terus, ya, sampai tidak bisa mengembalikan bentuk kerucutnya, maka dia sudah jadi guyot. Jadi guyot ini mengindikasikan bahwa aktivitas vulkaniknya sudah selesai, sudah tidak berlanjut lagi misalnya. Jadi tidak bererupsi lagi lah istilah. Kemudian ada namanya trench, ya. Trench ini adalah deep depression, ya. Depresi itu maksudnya rendahan, ya, rendahan yang sangat dalam yang terbentuk oleh lempeng subduksi
atau subduksi antar lempeng. Nah, ini submarine canyon form at the junction between continental shelf and continental slope. Jadi ini continental shelf, continental slope. Ini kemudian di sini bisa terbentuk adanya lembah. Di sini adanya lembah. Jadi di sini bisa ada terbentuk celah yang sangat-sangat dalam. Submarine canyon are a feature of some continental margins. Ya, beberapa continental margin memiliki submarine canyon. They cut into the continental shelf and slope. Memotong sampai ke dalam shelf dan slope. Often terminating on the deep sea floor in a fan-shaped wedge of sediment. Nah, dia berhentinya di continental rise, ya, menyebar sampai di deep sea floor, dan kemudian biasanya membentuk seperti di daratan, ya, membentuk delta gitu, seperti delta. Fan-shaped wedge. Nah, dia akan membentuk endapan yang kalau dilihat dari atas seperti kipas gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi endapan-endapan batuan sediment. Kemudian oceanic ridge, inilah. Nah, ini oceanic ridge yang tadi, ya. Jadi selain di Atlantic Ridge yang mungkin sudah sangat kita kenal, ya, di sini juga ada, ya, ada Indian Ridge yang memisahkan antara Australia dan Antartika, kemudian memisahkan antara, nah ini Laut Merah ini juga yang calon-calon Oceanic Ridge, ya, di sini di Ethiopia. Ini juga Pacific Antarctic Ridge memisahkan antara Pasifik dengan Antartika. Jadi dominannya sih di selatan, ya, kalau kita lihat di selatan. An oceanic ridge is a mountainous chain of young basaltic rock and at an active spreading center of an ocean. Jadi dia terkomposisi oleh batuan basaltik di pusat pemekaran lempeng yang aktif dari suatu samudra. Oke. Nah, kalau kita lihat, ya, sebenarnya ini oceanic ridge, ya. Nah, ternyata karena oceanic ridge itu dia aktif sekali, ya, jadi yang ini geser ke kiri, ini geser ke kanan, ini juga geser ke kiri, geser ke kanan. Nah, karena ini benda fenomena alam, ya, yang kemudian dia mungkin kecepatannya berbeda, di sini kecepatan kiri dan kanannya beda dengan kecepatan kiri dan kanan ke sini. Maka ini kadang-kala kita akan menemukan ada zona seperti ini. Jadi kita akan lihat di sini mungkin ini lebih lambat dibandingkan yang di sini. Sehingga di sini nanti tertinggal, bisa dibilang tertinggal. Ininya lebih geser ke sebelah kiri, yang oceanic ridge yang di sebelah sini lebih geser ke sebelah kanan. Sehingga nanti kita akan temukan di sini ada zona, ya, zona yang ini mungkin zonanya masih satu arah. Jadi di sini zonanya sudah patah di sini. Sobek lah di sini. Sobek, kemudian nanti di sini zonanya mungkin masih sama-sama geraknya karena yang sama. Nah, tapi yang berbahayanya itu adalah di sini. Di sini dia bisa terjadi gesekan, ya. Gesekan antara lempeng yang sebelah sini dengan lempeng yang sebelah sini. Maka akan terjadilah yang namanya sesar di sini. Sesar transform. Jadi sesar transform salah satu posisi terbentuknya adalah di mid oceanic ridge, ya, pada segmen-segmen yang terpatahkan seperti ini. Nah, ini contoh transform fault atau sesar geser, sesar geser. Oke. Nah, transform fault and fracture zone along oceanic ridge. Nah, ini disebut sebagai, dari sini ke sini ini disebut sebagai fracture zone. Nah, ini fracture zone, ini fracture zone, ini fracture zone. Tapi yang di sini disebut sebagai inactive zone. Ini juga inaktif karena gerakannya ke arah yang sama. Tapi kalau ini gerakannya saling berlawanan, maka disebut sebagai active part of fracture zone. Nah, transform faults are fractures along with lithospheric plates yang slide horizontally past one another. Jadi sesar transform adalah retakan di sepanjang lempeng litosfer, ya, yang saling bergesekan, ya, slide horizontally past one another. Jadi saling berpapasan, saling menjauh. Transform faults are the active part of fracture zone. Ini tadi, ya. Ini
Carlson fault keseluruhannya adalah fracture zone. Oke. Nah, ini adalah kemudian yang ini adalah volcanic sea mounds. Kalau misalnya kita hubungkan dengan aktivitas tektonik ya, volcanic sea mounds and Guyot's project above this bed. Jadi awalnya seperti ini. Bisa jadi posisi awal dari apa namanya dari suatu gunung api ya, sea mounds itu awalnya mungkin ada di tepi dari sini ya, tepi dari spreading center. Jadi ini spreading center, kemudian di sini ada gunung. Kemudian karena ini lempengnya gerak terus ke kanan, ini juga ke kiri, maka lama-kelamaan gunungnya ini akan geser terus, geser, sampai dia, nah ini masih aktif volcanoes nih. Dari sini sampai sini, dari sini ini sampai sini masih aktif volcanoes. Nah, ketika dia sudah semakin jauh, suplai magmanya tidak ditemukan lagi ya. Ini kalau ini kan dia aktif, kenapa? Karena di sini ada magma chambers, ada dapur magmanya. Kalau bahasa Indonesia dapur magma, dia dapat magma, kemudian dia bisa bererupsi, begitu juga di sini terus menerus seperti itu, dia sampai muncul ke permukaan ya. Tapi ketika dia geser semakin jauh dari spreading center, maka dia tidak lagi dapat suplai magma, maka dia mati. Ini disebut sebagai inactive sinking volcano. Ya. Gunung api yang inaktif, yang tidak aktif dan tenggelam, being shaved at ocean surface, terkikis oleh apa namanya permukaan lautan, tererosi, terabrasi. Lama kelamaan dia akan geser terus ke sana ya, tidak inaktif ya, di sini disebut sebagai older extinct volcanoes. Bahkan sampai disebut sebagai extinct, sudah apa namanya sudah extinct, sudah tidak hidup lagi. Nah, inilah yang kemudian disebut. Nah, ketika dia masih volcano, ketika dia sudah bentuknya seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai guyot. Guyot, kemudian kalau ada gunung api yang bentuknya seperti ini disebut sebagai sea mounds. Guyot dan sea mounds. Nah, begitulah proses terbentuknya guyot. Sehingga kita akan temukan ada banyak tuh gunung-gunung api di dasar-dasar laut. Sampai bukan gunung api, tapi gunung yang sudah mati. Gunung yang sudah mati. Jadi dia merupakan hasil dari gunung api atau volcano yang sudah tidak aktif lagi. Sea mounds are volcanic projection from the ocean floor that do not rise above sea level. Jadi ya, ini adalah sea mound adalah gunung vulkanik ya, volcanic projections. Kenapa disebut projection? Karena dia merupakan dulunya bekas volcano yang tidak rise, yang tidak muncul di above sea level, di atas permukaan laut. Kemudian kalau yang guyot adalah flat top sea mounds, ya, gunung sea mound yang sudah permukaannya sudah flat akibat tererosi dari active wave action. Ya. Kemudian disebut sebagai guyot. Kemudian ada namanya abyssal hills, adalah flat areas, daerah yang datar, kemudian tertutup oleh sedimen dari ocean floor yang ditemukan di antara continental margin dan oceanic ridge. Jadi kalau di sebelah sini ada continental margin, nah di antara continental margin dengan oceanic ridge ini adalah abyssal plain. Abyssal plain. Oke. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan palung ya. Trench adalah arc-shaped depression, jadi bentuknya seperti busur kalau dilihat dari atas ya. Kalau dilihat dari map view, bentuknya seperti arc karena dia melengkung gitu. In the ocean floor, di dasar samudra disebabkan oleh subduction dari lempeng samudra yang mengalami konvergensi, yang mengalami subduksi. Nah ini paling banyak trends ditemukan di tepi dari aktif Pasifik, dari Samudra Pasifik. Trends atau palung adalah lokasi terdalam di kerak bumi, bisa 3-6 km ya, di Verdant adjacent basin floor. Pokoknya dia lebih dalam dibandingkan abyssal plain ya, dibandingkan dengan basin floor. Kemudian di oceans greatest
Depth is the Mariana Trench, jadi yang paling dalam dari apa namanya? Dari palung yang ditemukan di dunia itu adalah palung Mariana, 11 km di bawah dasar, di bawah permukaan laut. Nah, ini kalau kita petakan seperti ini, di sini ada palung Aleut, palung Kuril, palung Jepang, di sini Mariana, di sini palung Jawa, kemudian di sini ada Tonga, ya Peru. Jadi kebanyakan memang tersebarnya di sekitar Pasifik, ya, ini kan samudra Pasifik di sini. Oke. Bentuknya kalau kita lihat di sini ya memang bentuknya melengkung seperti busur, melengkung seperti busur. Ya ada yang agak lurus tapi ya cenderung lebih banyak yang melengkung. Nah ini Mariana Trench. Kalau mau dibandingkan ya, bandingkan kedalamannya, ini Palung Mariana, Challenger Deep ya. Jika dibandingkan Challenger Deep dengan Mount Everest ya, ini jauh lebih besar ya. Palung Mariana itu jauh lebih dalam ya, karena dia 11 km, sementara Mount Everest itu mungkin cuma 8 km. The Mariana Trench is about 20% deeper than the mountain. The Mariana Trench shown without vertical acceleration. Jadi ini 1:1 lah skalanya. Ya. Oke. Ini ya, ini seri yang 1:1 yang di sini. Jadi kita bisa lihat nah, Guam itu kepulauan di selatan Jepang ya, selatan Jepang, tempat pangkalan Amerika waktu perang. Nah, ini kita bisa lihat ini lautannya, kemudian di sini Palung Mariana di sini. Jadi kedalamannya mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya kita buat semacam eksagerasinya ya, akan kelihatan seperti ini. Oke, itu mungkin materi terkait dengan Ocean Basin. Misalkan ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjutkan sedikit mungkin ya terkait dengan igneous activity. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Guyon itu bisa jadi Simmons atau Guyot. Iya, Guyot ya. Guyot itu sudah tidak bisa jadi Simmons lagi. Guyot itu Simon yang sudah tererosi. Simmons itu yang tenggelam ya, Pak? Ya, dia tidak muncul ke permukaan Simon. Oke, terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya sedikit untuk materi selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait dengan aktivitas vulkanisme dan tektonik lempeng. Igneous activity and plate tectonic. Nah, jadi kayak sekarang kita lanjut ke batuan, hubungan batuan, utamanya pasti batuan beku ya. Batuan beku dan hubungannya dengan teknik lempeng. Bagaimana nih kaitannya? Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah
siklus batuan. Jadi siklus batuan ini menunjukkan bahwa batuan itu dia memiliki perubahan ya, perubahan. Jadi meskipun batuan itu terbentuk secara alamiah, naturally formed, ya, dia juga memiliki perubahan yang alamiah juga yang kita kenal sebagai rock cycle. Jadi dari batuan beku dia bisa berubah menjadi sedimen, bisa berubah menjadi metamorf, ya. Sedimen bisa berubah menjadi sedimen lagi, bisa berubah menjadi metamorf. Metamorf bisa jadi metamorf yang lain lagi, atau dia bisa berubah menjadi magma. Jadi pasti ada kaitannya dengan proses-proses alamiah yang lain, dan salah satunya adalah teknik lempeng. Nah ini prinsip-prinsipnya ya. Jadi yang harus kita pahami yang pertama adalah igneous rock ya, adalah batuan yang mendingin ya dan mengalami kristalisasi directly from molten rock, dari lelehan magma, lelehan batuan yang kita kenal sebagai magma. Entah itu terbentuknya di permukaan ataupun di deep underground ya, di bawah permukaan. Kemudian kita pun mengenal ada istilah magma, yaitu batuan lelehan yang ada di bawah bumi. Kemudian ada juga yang namanya lava ketika magma itu mencapai permukaan bumi. Jadi magma dan lava ini sama-sama benda yang sama, cuma kalau lava itu dia sudah mencapai permukaan bumi. Nah, most igneous process, proses-proses igneous yang kita pelajari itu kebanyakan memang lebih banyak tidak bisa kita amati secara langsung ya. Yang bisa kita amati mungkin cuma lava saja, cuma lava. Tapi kalau batuan beku yang lain itu murni terbentuknya di bagian bawah permukaan bumi. Ya. Kemudian dari mana kita bisa mengetahui batuan-batuan beku itu ya, dengan terjadinya proses erosi. Jadi dia terkikis ya, bagian batuan sedimen yang nutupin batuan beku itu terkikis sedikit demi sedikit sampai terekspos lah. Ancient igneous events ya, terekspos lah. Ada intrusi, ada leher vulkanik, ada dike, seal. Nah itu tidak bisa terlihat atau terekspos kecuali kalau ada erosi. Nah ini kalau misalnya kita mau lihat ya, distribution of major fundamental igneous rock, kita lihat polanya ya. Ternyata memang ini igneous basaltic rocks ya, kemudian di sini ada andesitic rocks, kemudian ada yang granitik di sini ya. Nah ini biasanya memang kalau kita lihat memang dia ada hubungannya gitu dengan lempeng, dengan batas lempeng. Ini kan ada batas lempeng di sini juga ada batas lempeng. Nah di Kalimantan yang tidak ada batas lempeng itu cenderung tidak terekspos gitu. Tidak terekspos bagian dari tidak terekspos batuan-batuan bekunya. Jadi memang sepertinya memang ada hubungannya. Nah, bagaimana pembentukan magma? Pembentukan magma itu terbentuk dari pemanasan ya, yang ada di bawah permukaan, yang diawali dengan mineral ya. Mineral itu kemudian dipanaskan menghasilkan rusaknya ikatan antar atomnya, kemudian berubah menjadi magma. Ya. Dan kemudian di dalam magma itu terjadilah perubahan komposisi kimia dan lain-lain. Kemudian magma cooling dan crystallization, dan terjadi kristalisasi ya, pendinginan magma dan mengalami kristalisasi. Seiring dengan pendinginan yang terus berlanjut, maka terjadi pula yang namanya diferensiasi mineral. Jadi mineral yang terbentuk itu berbeda-beda, different mineral crystallize. Nah, inilah yang terjadi pada proses pembentukan magma ya, dan juga pendinginan magma. Nah, awalnya dari batuan yang dipanaskan, kemudian ketika magma mendingin ya terbentuklah batuan. Nah, ini efeknya ya. Jadi kalau kaitannya dengan geothermal yang tadi sempat kita bahas ya, awalnya di posisi A ya, ini masih solid, crystalline, strukturnya masih intact, masih utuh. Kemudian mulai masuk ke zona B. Di zona B dia sudah mengalami softening, pelunakan ya.
terjadi vibration in structure, break some bonds. Jadi sudah mulai panas, ya, karena dia panas, kemudian dia terjadi pemecahan struktur dan juga pemutusan sebagian ikatan-ikatan atom terlepas. Kemudian di zona ketika dia masuk di sini ya mengalami pelelehan, kemudian masuk ke zona C, dia sudah jadi liquid. Tidak ada lagi crystalline structure. Di sini juga sama juga di zona C ini juga kondisinya sudah liquid. Nah, inilah yang terjadi pada batuan. Jadi ketika dia sudah di zona C, kemudian dia mendingin pelan-pelan, nah maka dia akan menjadi batuan yang padat lagi. Nah, ini adalah siklusnya ya, siklus dari batuan beku yang kemudian batuan bekunya berubah menjadi. Nah, sebelum dia meleleh pasti tentu harus lewat jadi batu metamorf dulu. Oke. Nah, ini saya sedikit ya, inilah yang kita sebut sebagai akresi ya, prisma akresi. Jadi dia terbentuk dari sedimen-sedimen yang ngumpul di sini, kemudian dia tertekan, kemudian dia naik ke atas muncul, menghasilkan pulau-pulau kecil yang kita kenal sebagai akresi. Nah, bagaimana hubungannya the rock cycle dan tektonik lempeng? Nah, magma dibuat atau dihasilkan dari melting of rock yang terjadi di atas zona subduksi ya, di sini. Di sini terjadi partial melting di sini ya. Jadi partial melting. Hot mantle partially melts to form magma di sini. Kemudian less dense magma rises and cools to form igneous rock. Jadi karena magma itu densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan batuan-batuan yang ada di sekitarnya, maka dia otomatis akan naik ke atas dengan secara alamiah. Sebagaimana kalau misalnya kita punya balon gas ya, balon gasnya itu densitasnya lebih kecil, maka dia akan otomatis naik ke atas. Nah, begitu pula dengan magma. Jadi magma itu rises. Nah, seiring dia semakin naik, ya kalau semakin dalam itu semakin panas, semakin naik tentu semakin dingin. Ya, semakin naik tentu semakin dingin. Maka terbentuklah pendinginan secara perlahan. Membentuk batuan beku, membentuk mineral dulu, kemudian membentuk batuan beku. Nah, igneous rock kemudian terekspos ya, tersingkap at surface dan kemudian mengalami pelapukan dan berubah menjadi sedimen. Nah, jadi ketika dia sudah mendingin, ya, tentu dia harus mengalami erosi dulu, ya, kemudian dia terekspos ke permukaan, kemudian dia ketika sudah kena dengan permukaan, maka dia akan mengalami proses pelapukan, ya, kena panas, kena hujan. Nah, kalau sudah lapuk, tererosi, dia jadi batuan sedimen. Nah, itu tadi ya siklusnya, jadi magma, igneous, kemudian sedimen. Kemudian sedimen tertransportasi ke daerah yang lebih rendah, tertimbun dan mengeras, membentuk sedimentary rock. Kemudian batuan sedimen terpanaskan ya, bisa karena squeeze ya, tertekan dari pada kedalaman tertentu sehingga menghasilkan metamorphic rock. Kemudian metamorphic rock ya bisa terus terpanaskan ya. Misalnya metamorphic rocknya masuk lagi ke dalam sini dan kemudian meleleh lagi membentuk magma. Nah, ini siklus batuannya. Nah, ini kayaknya untuk klasifikasi batuan beku ya. Sudah dibahas juga. Saya langsung masuk ke materi terkait dengan ini. Terkait dengan partial melting. Ya, ini. Creation of magma. Bagaimana magma itu terbentuk? Yang pertama yang melalui proses yang namanya partial melting. Kenapa disebut parsial? Karena yang meleleh itu dia tidak langsung semua. Jadi tidak seperti kita melelehkan es ya, yang langsung bisa semua. Tapi dia sifatnya parsial. Karena kadang suhu yang tersedia itu hanya mampu melelehkan sebagian mineral saja. Karena apa? Karena ada ini ya, different melting point. Jadi setiap mineral itu beda-beda titik lelehnya.
albit misalnya di sini digambarkan dia melelehnya di suhu 1118, sementara anortit 1553. Kalau seandainya suhu yang dijangkau oleh si batuan itu cuma 1400, maka otomatis yang meleleh cuma yang ada di bawah, yang titik lelehnya itu di bawah 1400 itu. Sementara yang di atasnya 1400 ya tetap dalam kondisi padat. Nah, makanya dia disebut sebagai parsial. Nah, pelelehan dari batuan ya, itu tergantung oleh yang pertama panasnya, ya, suhunya. Kemudian yang kedua tekanannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kandungan H2O di dalam batuan. Nah ini. Jadi ini akan saling mendukung ya. Sepertinya ada grafiknya seperti itu. Sebentar. Nah, dengan saya kelihatan. Nah, beginilah model pembentukan pembentukan magma ya. Jadi ada 3 mode pembentukan basaltik magma dari partial melting peribatit ya. Yang pertama, dia dipengaruhi oleh increasing temperature. Ya. Yang ini. Jadi titik A ini dia meleleh karena apa? Karena T-nya increase ya, T-nya temperaturnya itu meningkat. Jadi dari awalnya di sini, kemudian dia terus masuk ke dalam, kemudian dia meleleh di titik A. Kemudian ada juga di titik B. Titik B ini dia bisa terbentuk bisa meleleh karena apa? Karena terjadi decreasing pressure. Jadi di kedalaman B ini awalnya dia di sini, kemudian dia titik lelehnya itu akan menyesuaikan dengan tekanannya. Jadi dia tekanannya itu tiba-tiba melengkung ke atas ini. Ya. Nah, ini jadi ini ada 2 garis ya. Ini garis ini yang putih-putih, ini adalah garis melting curve ya, melting curve. Jadi kalau di titik A itu dia mengalami pergeseran ke arah kanan, jadi temperaturnya bertambah. Tapi tekanannya tetap. Kalau yang di B, temperaturnya tetap, tapi tekanannya berkurang. Jadi dia awalnya di sini, mestinya di sini, tapi karena di sini ada celah yang terbuka sehingga tekanannya itu berkurang, maka dia geser ke atas sini sehingga dia bisa meleleh. Dia bisa meleleh. Sementara yang C ini dia terpengaruhi dengan wet melting curve. Jadi ini ada wet melting curve di sini. Jadi kalau di titik C itu di sini, dia menjadi lebih mudah untuk meleleh ya karena ada kandungan H2O. Jadi wet melting curve itu akan akan menurunkan suhu dari pelelehan si batuan itu. Jadi kalau misalnya dia kedalamannya tetap di sini ya, kedalamannya tetap di kedalaman, ini C di sini, harusnya dia awalnya di sini. Tapi karena di sini ada tambahan H2O, maka si grafiknya ini miring ke sini, sehingga nah bisa terbentuklah ya, jadi bisa bertemu tuh antara titik kedalaman ya, pressure-nya juga tetap dengan melting curve-nya, maka dia akan meleleh di titik sini di kedalaman 40-an meter. Nah itu jadi intinya pelelehan magma itu dipengaruhi oleh tiga variabel ya, tekanan ya, seberapa dalam dia masuk, kemudian temperatur ya, dan juga kandungan H2O. Oke, mungkin sudah ya 2 menit lagi jam 9 ya.
Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau ada yang pertanyaan mungkin bisa juga disampaikan di chat. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan bertanya di chat ya. Mungkin 2 minggu lagi. Ini pekan 5, 6, 7, 8. 3 minggu lagi kita UTS ya. Jadi segera disiapkan ya. Buku-buku yang sudah diupload di Mas silakan di-download. Ya. Oke, begitu mungkin.